warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol. Yang kedua, dapat membedakan mana penyebut dan mana pembilang. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu pecahan? Jadi, pecahan menurut Negoro dan Harahap dalam Holisin 2009 halaman 25 mengatakan bahwa pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Jadi, dapat disimpulkan secara gampangnya, pecahan itu adalah bagian dari suatu yang utuh, bagian dari sesuatu yang utuh. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, pecahan itu dapat dilambangkan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa A dan B adalah bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu pembilang dan penyebut? Jadi, pembilang itu adalah bagian atas dari pecahan yang menunjukkan sebagian dari sebuah bilangan pecahan. Dalam pecahan desimal, pembilang menunjukkan bilangan bulat atau bilangan pecahan yang diinginkan. Misalnya dalam pecahan 3 per 25, angka 3 adalah pembilang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembilang juga dapat merujuk kepada orang yang mengambil atau angka dalam pecahan yang menunjukkan yang dibelah atau terletak di sebelah atas, seperti itu. Kemudian pengertian penyebut. Penyebut pada pecahan adalah angka atau nilai yang menjadi pembagi dari angka atau nilai pembilang. Penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama besar yang dibutuhkan untuk membentuk keseluruhan. Misalnya pada pecahan 3 per 4. 4 adalah penyebut yang menunjukkan jumlah bagian yang diperlukan untuk membentuk suatu keseluruhan. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh. Contoh yang pertama yaitu di sini Ibu mempunyai satu kue buah cucur yang mana nantinya kue cucur itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini kue cucurnya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan kue cucur dapat dinyatakan 1 per 2. Misalnya pada potongan pertama dapat dinyatakan 1 per 2. Begitupun dengan potongan kedua, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kue cucurnya dibagi menjadi 4 bagian, yang mana setiap potongan kue cucur dapat dinyatakan sebagai pecahan 1
1/4. Misalnya pada potongan yang pertama. Potongan yang pertama dapat dinyatakan 1/4. Begitupun dengan potongan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya anak-anak, pada contoh yang kedua itu pecahan dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Angka 1 merupakan pembilang dan angka 2 adalah penyebut. Pecahan dibaca 1/4 atau 1/4. Pecahan dibaca 3/8. Pecahan juga dapat dinyatakan dalam arsiran seperti berikut. Coba kalian lihat contoh yang telah Ibu berikan ini. Nah, anak-anak, dapat kalian lihat pada contoh gambar nomor 1 dan nomor 2 itu sama dengan yang Ibu jelaskan dari tadi. Bedanya hanya di gambar nomor 1 dan nomor 2 itu diarsir, sedangkan yang tadi Ibu jelaskan itu dibagi. Misalnya pada contoh nomor 1 itu kan ada 2 kotak, yang mana satu kotaknya diarsir dan satunya tidak. Itu sama dengan yang Ibu contohkan tadi, yang kue cucur dibagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti itu. Jadi pada gambar yang diarsir itu juga dapat dinyatakan 1/2, dan kue cucur yang dibagi menjadi 2 bagian itu juga dapat dinyatakan sebagai 1/2, sebagai pecahan 1/2. Nah, berbeda lagi anak-anak dengan gambar nomor 3, 4, dan 5. Misalnya Ibu contohkan gambar nomor 3. Di situ kan ada lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana 3 bagiannya diarsir dan 1 tidak. Maka hal tersebut dapat dinyatakan 3/4. Misalnya kembali ke yang depan lagi, Ibu contohkan kue cucur. Kan tadi Ibu sudah ada contoh kue cucur yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bedanya bagian yang diarsir itu kita sebut dimakan saja ya anak-anak. Misalnya 3 bagian itu kan sudah dimakan, terus tinggal 1 bagian lagi. Maka hal tersebut dapat dinyatakan 3/4, seperti itu. Nah, selanjutnya pada gambar nomor 4. Di situ kan ada segi 4 yang di kotak segi 4 yang dibagi menjadi 6 bagian, di mana 2 bagiannya diarsir dan 4 bagian lainnya tidak diarsir. Maka hal tersebut dapat dinyatakan 2/6. Kemudian juga pada bagian gambar nomor 5 itu kan ada lingkaran yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8 bagian, yang mana 6 bagian lainnya diarsir dan 2 bagian lainnya tidak diarsir. Maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pecahan 6/8. Nah, kemudian macam-macam pecahan. Macam-macam pecahan itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen. Nah, yang pertama tadi kan ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu masih ada 2 bagian anak-anak. Yang pertama yaitu pecahan murni, yang mana pecahan murni pembilangnya kurang dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 1/4, 5/8, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pecahan tidak murni, yang mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 15/8, 3/2, 6/4, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi kan ada pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan
pecahan biasa. Pecahan tidak murni dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, kemudian yang ketiga kan tadi ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,6, 1,75 dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kan tadi ada persen. Jadi persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100 yang ditulis menggunakan tanda persen. Contohnya 13% artinya 13 per 100. 12% artinya 12 per 100 dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Akhirnya dari Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita pulang, baca doa pulang terlebih dahulu ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Baik, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.